Los Angeles lagi kacau balau ya. Kota yang dipenuhi sama influencer, selebriti, dan biasanya syuting-syuting film sekarang berubah jadi tempat yang dipenuhi sama asap atau sama jeritan, sama mobil kebakaran. Tapi ini bukan karena apa-apa, tapi karena tentara yang tiba-tiba datang turun ke tengah kota. Dan ini nggak main-main ya. Pasukan National Guard sampai marinir Amerika ini dikirim langsung buat ngejaga jalan, bantuin razia dan bahkan ngejaga-jaga toko-toko yang ada di sana. Dan yang lebih gila lagi, semua ini dimulai dari cuman satu memo. Satu keputusan dari Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Donald Trump. Di mana Donald Trump bilang, Los Angeles lagi ngalamin pemberontakan dan buat ngelindungin negara, dia kirim 2.000 tentara ke sana. Dan Gubernur California gimana? Gak dikasih tahu sama sekali. Gubernur California has no idea kalau ini akan terjadi. Gak ada koordinasi dan gak ada izin sama sekali. Warga langsung panik ya, soalnya tentara, ada juga polisi federal yang nyergap rumah-rumah dan juga tempat usaha buat nyari orang-orang yang dituduh tinggal ilegal di Amerika. Trump nyebut ini bagian dari rencana besar dia, yaitu bersihin Amerika dari imigran gelap. Tapi buat banyak orang, ini kelihatan kayak penyerangan ke kota sendiri. Di video ini gue bakal ceritain semuanya ke kalian biar kalian ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di Los Angeles saat ini. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi seperti AI, kripto, dan juga lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka konten serupa. Follow juga Instagram gue, TikTok, dan Twitter yang gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Di sana kalian bisa dapetin konten yang berbeda. Gak usah lama-lama, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi gini, rencana kekacauan ini itu sebenarnya udah dari lama ya sebenarnya. Bahkan sebelum Trump itu jadi sebagai presiden. Karena waktu kampanye di tahun 2024, Trump ini udah terang-terangan bilang kalau dia bakal ngelakuin operasi deportasi terbesar sepanjang sejarah Amerika. Itu jelas-jelas dia bilang. Targetnya itu juga jelas ya, yaitu jutaan imigran yang tinggal tanpa dokumen resmi. Dia bahkan bilang pengen bikin pusat penahanan gede-gedean. Dan setiap tahun dia akan ngusir 1 juta orang. Buat sebagian pendukungnya, ini dianggap sebagai langkah yang sangat berani. Tapi buat warga-warga di kota-kota besar kayak misalnya Los Angeles, yang banyak dihuni sama komunitas imigran, ini adalah ancaman yang sangat besar. Nah, masuk ke bulan Juni 2025, janji itu mulai dijalanin beneran ternyata. Polisi imigran Amerika yang namanya itu adalah ICE atau Immigration and Customs Enforcement, ini mereka langsung gerak cepat banget. ICE itu kayak semacam polisi yang tugasnya itu khusus untuk nyari dan nangkap orang yang tinggal di Amerika tanpa izin atau status yang legal, ya. Mereka tuh nyebar di berbagai macam titik, termasuk kawasan bisnis, ada kawasan sekolah, sampai toko-toko grosir juga ada. Bahkan ada laporan mereka tuh nyergap Fashion District di LA, ya, daerah yang terkenal jadi tempat kerja banyak banget imigran di sana. Cuman dalam waktu 2 hari pertama aja operasi, ini dia udah nangkap 118 orang. Dan ini adalah warga biasa tentunya. Beberapa di antaranya itu tinggal udah lebih dari 10 tahun di LA. Ada yang punya anak warga negara Amerika, ada yang juga lagi dalam proses urus dokumen. Dan yang bikin tambah panas di sini adalah itu nggak pernah dikasih tahu dulu ke pemerintah kota atau negara bagian. Ya, gubernurnya yaitu Gavin Newsom bahkan baru tahu pas beritanya udah meledak di media. Jadi dia have no idea sama sekali ini ya, tiba-tiba terjadi. Di sisi lain, ya, aparat yang diturunin ke lapangan itu bukan cuman ICE. Ada juga FBI, ada Homeland Security, sampai ATF, ya, yang biasa ngurus senjata sama bahan peledak, yaitu ATF namanya. Jadi kalian bayangin aja ya, operasi ini tuh udah disiapin rapi banget sebenarnya di belakang, kayak operasi militer. Tapi warga lokal itu nggak nerima begitu aja ketika ini terjadi. Banyak yang bilang ini bukan soal imigrasi, tapi soal pamer kekuasaan sama Donald Trump. Dan kalau memang pengen ngatur imigrasi, kenapa caranya harus kayak nyergap teroris? Itu kata orang-orang lokal yang ada di sana. Apalagi, beberapa lokasi yang diserbu itu dekat banget sama yang namanya sekolah, ya, rumah ibadah, dan hal-hal yang sensitif lainnya. Anak-anak sekolah sampai trauma, ada guru-guru yang panik, dan juga keluarga-keluarga harus langsung kabur mengungsi. Sabtu, 7 Juni 2025. Ya. Pas di hari Sabtu itu, seperti yang tadi gue bilang di awal, nggak cuma National Guard aja yang ada di sana, tapi juga ada marinir Amerika. Ya, ini kayak udah macam film perang lah ya, kejadian di jalanan kota beneran. Kejadian yang dilakukan sama Presiden Trump ini, dia ngeluarin perintah sendiri, itu lewat memo darurat. Dan langsung federalisasi pasukan negara bagian. Ya, ini artinya apa?
Artinya dia ambil alih kendali tentara dari tangan gubernur. Ini adalah langkah yang sangat jarang banget dipakai. Biasanya, militer itu cuma diturunin buat bencana alam atau misalnya situasi darurat yang disetujui bareng-bareng. Tapi kali ini beda. Ya, Trump itu mutusin sendiri dan dia bilang ini buat ngamanin negara dari pemberontakan. Dan respon dari Gubernur Gavin kayak gimana? Di sini posisinya ya tentu aja dia langsung ngamuk ya. Dia bilang ini adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan dia sebut ini di media sebagai otoritarianisme gaya baru. Ya, Gavin langsung ngajuin gugatan ke pengadilan federal. Dia minta biar militer itu ditarik keluar dari kota. Tapi Trump ini terus jalan. Jumlah pasukannya ditambah jadi 4.100 orang dan 700 marinir itu diturunin ke lokasi-lokasi yang dianggap rawan imigran. Awalnya tuh mereka ditugasin buat jaga gedung federal, tapi lama-lama malah ikut jagain perimeter razia imigrasi. Ya, bahkan ada laporan tentara itu ngeblokir jalan buat ngelancarin operasi ICE ini. Dan yang bikin ini sangat kontroversial adalah dana buat operasi militer ini itu gede banget. Sekitar 134 juta dolar cuman buat 60 hari. Uang yang menurut pejabat lokal harusnya bisa dipakai buat bantu korban kebakaran hutan, ngebenerin jalan, atau nyiapin Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dan lucunya adalah, tentara yang datang itu nggak dikasih tempat tinggal yang layak. Jadi banyak yang tidur di lantai pabrik kosong, ya. Dan para logistiknya itu juga nggak siap, semuanya terkesan buru-buru. Dan bahkan mereka juga belum jelas sebenarnya harus disuruh ngapain selain jaga-jaga. Dan di tengah kekacauan ini sebenarnya polisi lokal juga sebenarnya bingung. Mereka tuh bingung karena dia nggak tahu siapa yang sebenarnya pegang kendali. Pemerintah kota kah atau Trump dari Washington? Setelah situasi makin tegang di media sosial mulai membludak semuanya ya. Di sini Trump bukan malah nenangin situasi. Trump malah nambahin bensin ke api ini. Dia melalui pidatonya ya, postingannya di medsos dan wawancara-wawancara yang udah terjadi. Trump terus ngegas narasi kalau kerusuhan di Los Angeles bukan cuma masalah hukum. Dia bilang ini udah jadi perang ideologi ya, antara nasionalis sejati lawan radikal kiri yang pengen ngerusak Amerika dari dalam. Dia nggak nyebut ya pendemo itu sebagai warga negara yang lagi marah. Dia nyebut mereka itu sebagai ancaman negara, bahkan sampai bilang beberapa dari mereka itu dibayar buat bikin rusuh. Ya, jadi menurut Donald Trump di sana tuh ya banyak pendemo-pendemo yang bayaran lah. Dan di sini Trump juga ngomong ya bahwa kalau misalnya dia nggak turun tangan ngelakuin ini, kalau dia nggak pernah kirim tentara ke Los Angeles, dia mengatakan bahwa Los Angeles itu akan dibakar habis atau lenyap dari peta karena semuanya udah dipenuhi sama imigran. Dan nggak cukup sampai di situ aja. Dia juga menuduh ya kalau para pendemo di sana itu bawa bendera-bendera asing, jadi bukan bendera Amerika Serikat. Dan dia nyebut ini adalah sebagai invasi modern yang katanya itu didukung sama negara-negara musuh, kayak misalnya China sama Rusia. Menteri Keamanan Dalam Negeri versinya Trump ini bahkan minta izin buat pakai drone militer buat ngawasin masyarakat yang ada di sana. Dan mereka terbangin banyak sekali drone di sana ya buat para pendemo di kota sendiri untuk ngelihat situasi yang terjadi. Dan yang paling gila adalah jurnalis itu pun jadi sasaran di sana. Di lapangan, lebih dari 30 wartawan dilaporkan ditembak peluru karet, ya, dipukul, bahkan juga ditahan, termasuk reporter dari luar negeri. Trump bilang media itu udah bias dan cuma nyebar propaganda anti pemerintah. Padahal wartawan tersebut hanya ngeliput aja. Tapi sekarang dianggap sebagai musuh juga. Dengan narasi kayak gitu, banyak warga yang makin bingung sebenarnya. Ini tuh soal imigrasi atau Trump itu lagi ngebasmi musuh-musuh buat ningkatin dukungan politiknya sendiri. Dan sementara itu, warga-warga yang protes ini tetap dituduh ya sebagai perusuh anti-Amerika. Padahal ya sebagian besar daripada mereka ini adalah pekerja biasa ya. Mereka tuh kerja, mereka juga bayar pajak, mereka punya anak, punya keluarga dan basically warga LA biasa. Tapi semuanya disamaratakan sebagai sebuah ancaman. Kalau kalian sudah nonton sampai di sini guys, please bantu gue untuk dapetin 300.000 subscribers dengan cara kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah. Di channel ini kita banyak banget ngomongin video-video menarik lainnya ya. Dan buat kalian yang sudah lama di channel ini, follow juga membership YouTube channel ini di mana kalian bisa nonton video yang belum tayang itu duluan. Dan juga video-video membership lainnya yang gak akan pernah tayang untuk publik. Gue ada bikin video yang lebih pribadi, lebih sensitif, dan kadang bisa gue bilang pinggir jurang atau bahkan sudah masuk jurang. Cara gabung membership YouTube-nya adalah pastiin kalian sudah subscribe dan tekan tombol join yang ada di sebelahnya, atau cukup cari link join membership yang gue taruh linknya di deskripsi yang ada di bawah. Oke, kita lanjut aja ke videonya.
Ketika tentara turun dan polisi imigrasi mulai nyergap satu persatu rumah, warga Los Angeles ini udah mulai panas dan mereka tuh nggak tinggal diam. Dari pagi sampai malam, ya para masyarakat ini mulai turun ke jalanan. Ada yang demo sambil bawa poster, ada yang duduk di tengah jalan, ada juga yang berdoa rame-rame di depan kantor pemerintahan. Tapi nggak semua bisa tetap tenang di sini. Di beberapa titik, demo itu berubah jadi sangat rusuh. Ya, di Paramount, ratusan warga itu blokir jalan tol. Mereka tuh lempar batu, lempar botol, dan nyalain flare ya ke arah petugas. Di Home Depot, mobil itu dibakar. Ya, masa-masa itu pada bawa molotov dan polisi itu ngerespon dengan cara pakai granat kejut ya, flashbang. Juga pakai peluru karet dan juga pakai gas air mata. Yang lebih bikin tegang lagi adalah sebagian warga ini mulai nyerbu toko-toko besar kayak misalnya Apple Store, Adidas, apotek-apotek, sampai toko perhiasan di pusat kota ini dijarah habis semuanya. Jendela dipecahin, barang-barang dibawa kabur, dan tembok-tembok itu langsung dipenuhi sama grafiti yang ngecam pemerintah pusat. Tapi nggak semua aksi dilakukan dengan kekerasan juga, pastinya ya. Ada juga pemuka agama dan komunitas lokal yang turun ke lapangan. Mereka keliling kampung dan ngajak orang-orang demo itu supaya tetap damai dan minta supaya semua pihak ini berhenti nyerang warga sipil. Tapi masalahnya adalah warga-warga sudah makin panas ya, apalagi waktu mereka melihat ada anak-anak sekolah yang harus lockdown gara-gara ada suara ledakan flashbang ya di dekat pagar sekolah mereka. Atau saat ada warga yang dipisah dari keluarganya cuman gara-gara status imigrasi. Apa yang terjadi di Los Angeles ini bukan sekedar kerusuhan jalanan biasa, bukan sekedar razia imigrasi, ini adalah pertarungan kekuasaan. Di satu sisi, Trump ini berdiri sebagai simbol kekuasaan absolut sebagai presiden. Dia tuh ngambil alih pasukan negara bagian, ngatur operasi besar tanpa koordinasi, dan ngebangun narasi kalau siapapun yang nolak dia itu adalah musuh negara. Di sisi lain ada Gubernur Gavin Newsom. Ada juga wali kota Karen Bass, ya ada juga tokoh komunitas, guru, imam, pastor, jurnalis, bahkan anak-anak sekolah, semuanya berdiri di posisi yang sama. Mereka bilang ini udah kelewatan. Mereka ini nggak ngebela para imigran yang udah melanggar hukum, tapi mereka juga nggak mau kota mereka tuh dijadiin panggung kekuasaan politik. Dan warga biasa gimana? Mereka bukan aktivis, mereka bukan politisi, tapi sekarang mereka semuanya dipaksa buat milih posisi antara diem dan nurut, atau berdiri dan bersuara. Kalau kalian mau nonton video lainnya, kalian bisa nonton video yang ada di kiri kanan gue ini. Oke. Kalau kalian mau dapetin berita besar yang tiba-tiba mendadak, probably gue adalah orang yang kalian cari, jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini. Oke guys, see you in another video. Bye-bye.